Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita belajar tentang impact. Semua orang dalam hidup ini kita pasti punya impact Bapak Ibu, pasti. Waktu kita suami punya impact kepada istri, istri punya impact buat suami. Orang tua punya impact, punya pengaruh kepada anaknya, anak juga punya pengaruh. Kita bahkan punya impact dengan orang yang kita nggak kenal. Hari ini waktu kesini tadi, di depan, waktu keluar dari tol, saya ini ketemu orang Pak Bu. Orang gak punya lah ceritanya. Saya mampir bentar berhenti, lalu saya kasih sedikit berkat buat dia. Jumlahnya gak terlalu besar, ya paling cuman buat beli makan lah ya. Saya kasih dia dan respon dia, ini orang lagi duduk-duduk dikasih, lalu dia begini, Pak terima kasih ya, terima kasih. Tuhan, saya gak tahu orang Kristen bukan, tapi dia bilang Tuhan bales ya Pak. Hanya sebuah tindakan kecil tapi responnya besar Bapak Ibu. Bisa nangkep saya ya. Waktu kita berbuat baik sama orang, kita punya impact buat orang itu. Dan kebalikan, kalau Anda pernah misalnya makan di restoran gitu ya. Lalu Anda mungkin marah sama pelayannya. Nggak kenal nih, nggak tahu orangnya, nggak pernah ketemu, namanya juga nggak kenal. Anda marah sama dia, lalu percayalah sesuatu. Kemarahan kita satu kali itu yang mungkin kita anggap biasa, itu bisa merusak seluruh hari dia sepanjang hari itu nanti. Impact kita itu besar sekali. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar betapa besarnya impact dalam hidup kita. Semua orang mengimpact orang lain. Jadi waktu kita mengimpact yang salah buat orang lain, kita merusak hidup orang. Tapi waktu kita bisa mengimpact yang benar, kita bisa mengubah hidup orang juga. Nah hari ini saya pengen kita belajar dari dua orang di Alkitab yang sangat mirip. Ini kayak orang kembar. Namanya Abraham dan Lot. Cuman dua orang ini semuanya mirip seperti orang kembar tapi hasilnya berbeda. Kalau misalnya Anda Bapak Ibu masing-masing ya disuruh milih mau jadi Abraham apa mau jadi Lot, disuruh milih, Ibu Bapak pilih yang mana? Abraham. Kenapa? Kenapa bro? Gak ngerti yang kutanya apa? Kok bengong? Pak kenapa pilih Abraham atau Lot? Kenapa pilih Abraham? Kenapa? Kenapa gak mau Lot? Egois. Kalau ada yang nanti mau dibaptis, dikasih nama baptis Lot, mau gak kira-kira? Kok gak mau, kenapa? Kita ini kadang-kadang salah loh Pak Bu. Salah mengerti, salah mengenali. Nah saya gak mau kita jangan dengar kata pendeta. Kita harus biasakan kembali ke Alkitab. Abraham itu orang benar, Anda setuju gak kira-kira? Setuju ya? Lot itu orang benar. Anda setuju gak kira-kira? Lalu kenapa tidak ada yang mau jadi Lot? Karena salah jalan. Tapi kita perlu ngerti dulu Lot ini siapa sebenarnya. Di mata Tuhan Lot itu siapa? Apa benar Lot itu orang yang salah? Apa yang egois kah atau berdosa? Kita perlu ngerti dulu. Jadi supaya kita paham kenapa Abraham dan Lot itu serupa. Coba buka sama-sama bentar ya. Supaya kita ngerti baik-baik kisah ini dengan jelas. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7 sampai ke-8. 2 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. 2 Petrus pasal 2 ayat 7 sampai ayat 8. Ditayangkan gak biasanya? Ada ya? Tetapi ia menyelamatkan Lot orang yang apa? Benar. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi Alkitab itu menulis 3 kali loh Bapak Ibu dalam 2 ayat. Berulang kali dibilang dia itu orang benar, jiwanya pun benar. Ini orang hebat. Dia dengan Abraham itu gak ada bedanya. Dua-dua dinilai Tuhan. Ini Alkitab yang ngomong, bukan pendeta yang ngomong. Itu dinilai dua-dua sama-sama benar. Jadi kalau Anda ditanya mau jadi Abraham atau Lot, dua-duanya sebenarnya boleh-boleh saja. Karena dua-duanya orang benar. Masalahnya adalah Lot itu orang benar, cuman hidupnya salah. Impactnya. A changed heart. Hati yang berubah is not equal with a changed life. Hati yang berubah itu tidak sama dengan hidup yang berubah Pak Bu.
Saya pelan-pelan supaya Anda nggak bingung ya. Saya hari ini misal mantan pemabuk, penjudi, lalu bertobat terima Yesus. Hatinya berubah, tapi apa tiba-tiba benci minuman? Tidak. Hatinya berubah, cinta Tuhan, tapi untuk mengubah hidup itu perlu perjuangan. Dulu suka gebukin istri, bertobat terima Yesus, apa tiba-tiba jadi baik? Tidak. Perlu perjuangan, hati yang berubah tidak sama dengan hidup yang berubah. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa kadang-kadang orang di gereja suka kepahitan? Orang Kristen kok begitu? Kok begitu? Ya karena hati dengan hidup itu urusan lain. Dan kita perlu sadar orang Kristen tidak bisa dan tidak boleh hanya berhenti di hati yang berubah. Kekristenan itu bukan bicara masalah, hatinya berubah, udah kenal Yesus jadi baik. Tidak. Kekristenan itu bicara masalah changed heart, changed life, changed character, changing everything. Berubah semuanya. Makanya Alkitab menulis yang lama sudah mati, yang baru, new, yang datang. Harusnya begitu. Nah, kita akan belajar tapi nanti. Kenapa? Dua-dua ini orang benar. Pada awalnya ya, Alkitab nulis, dua-dua orang benar, lalu di mana letak kesalahan Lot sampai dia akhirnya jatuh. Kita kenal salah satu cerita yang paling terkenal tentang Abraham, waktu dia ngomong tentang kota Sodom Gomora. Betul ya Bapak Bu ya? Dia ngomong, Tuhan bicara, tidak mungkin aku menyerahkan dari hambaku Abraham, masakan aku semua dari dia. Dia ngomong, aku akan hancurkan lembah Yordan, Sodom Gomora. Lalu Abraham ngomong, Tuhan janganlah hakim yang adil penguasa seluruh bumi bertindak dengan semena-mena. Masakan orang benar kok hakimi sama seperti orang-orang durhaka. Kalau seandainya ada 45 orang benar di sana, apa yang kau lakukan? Tuhan ngomong, kalau ada orang 45 aku tidak akan habisi. Lalu kalau Anda baca baik-baik kisah ini Anda akan baca. Lalu Abraham ngomong, Tuhan izinkan aku bicara sekali lagi padamu. Kalau ada 40 bagaimana? Kalau ada 40 tidak aku hancurkan. Tuhan jangan bangkit murkamu melawan aku kalau aku berkata ini. Kalau ada 30 bagaimana? Kalau ada 30 tidak akan kuhancurkan. Tuhan sesungguhnya aku ini debu dan tanah di hadapanmu. Tapi jika aku bicara kalau 20 bagaimana? Kalau ada 20 tidak akan kuhancurkan. Sekali lagi Tuhan aku bicara kalau 10 bagaimana? Kalau 10 tidak akan kuhancurkan. Anda bisa lihat bagaimana cara Abraham itu ngotot dengan Tuhan, berjuang begitu rupa sampai berulang kali demi sebuah kota yang dia tidak punya profit atasnya. Abraham tidak bekerja sama di kota Sodom, dia nggak dagang di kota Sodom. Kota ini mau ada dia nggak untung apa-apa, kota ini musnah dia juga nggak rugi apa-apa. Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang besar, belas kasihan yang besar buat kota itu. Dan impact hidup Abraham sampai hari ini itu masih ada loh Bapak. Kalau Anda ke sekolah minggu, Anda masih akan dengar sebuah nyanyian. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Engkau anaknya dan ku juga. Terus, mari puji Tuhan. Kita semua masih punya impact, masih kerasa. Allah kita dikenal dengan nama sebutan Allah Abraham, Ishak, Yakub. Bukan Allah Lot. Apakah dia bukan Allahnya Lot? Iya. Tapi dia tidak mengidentikan dirinya dengan Lot. Dia mengidentikan dirinya dengan Abraham. Betapa besar dan betapa hebatnya orang ini. Nah, tadi saya bilang kita akan belajar dari dua orang. Dua orang ini seperti orang kembar. Abraham pernah menyelamatkan sebuah kota. Pertanyaan besarnya adalah Pak Bu, Lot pernah nggak selamatkan sebuah kota? Pernah nggak kira-kira? Pernah Bapak Ibu ternyata. Coba buka bentar sama-sama ya supaya kita tahu kisahnya. Kejadian 19 ayat 17. Kejadian pasal 19 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. Kejadian 19 ayat 17 sampai ayat yang ke-22-nya. Oke, saya bacakan ya. Sesudah kedua orang itu, malaikat maksudnya, menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Perhatikan dulu sampai di sana. Jadi yang mau dihancurkan Tuhan itu adalah lembah Yordan, bukan Sodom Gomora. Lembah Yordan itu gede dan di dalam lembah ini ada Sodom, ada Gomora dan ada tempat-tempat yang lain. Jadi kita perlu ngerti dulu. Lanjut. Larilah ke pegunungan karena ini lembah di bawah,
larilah ke atas, ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikarunia belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Perhatikan baik-baik ayat 20-nya Bapak Ibu. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Perhatikan baik-baik alasannya. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya. Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum kau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar. Kenapa si Lot itu ngomong, biar aku lari ke situ karena kota itu kecil. Kalau kita ngomong bahasa Indonesia yang benar, ini kan salah toh Bapak Bu. Biarlah aku, dia ngomong pertama, bukankah kota itu dekat? Biarlah aku lari ke sana karena dekat. Harusnya kan begitu. Tapi sesuatu ada yang salah dengan dia, berubah. Kota itu kecil. Kata kecil dalam bahasa Ibrani harusnya itu diterjemahkan dengan kata ketsar. Tapi ternyata dalam terjemahan Alkitab kita yang dipakai bukan kata ketsar. Dikatakan yang dipakai kata mitsar. Apa itu? Itu adalah sebuah perumpamaan. Jadi dia ngomong, bukankah kota itu kelihatan kecil? Tapi gak kecil. Dia bukan bicara ukuran kotanya. Kelihatannya kecil. Apa yang kelihatan? Kita perlu ngerti dulu. Dalam terjemahan aslinya dia itu sebenarnya berkata begini. Biarlah aku lari ke sana ke kota itu karena kota itu kecil dosanya. Dibanding Sodom Gomora ini mah gak terlalu gawat lah. Sudahlah tolong ampunilah kota ini biarlah aku lari ke sana. Bisa nangkep ya Bapak Ibu ya. Makanya dia gak ngomong bukankah kota itu dekat. Dia bukan bicara dekat atau tidak dekatnya. Dia bicara aku ke sana saja. Ini kota gak terlalu gawat-gawat banget. Ini kota gak terlalu dosa-dosa banget. Gak terlalu lah. Jadi aku ke situ saja. Dan perhatikan malaikat ngomong permintaanmu kali ini pun kuterima, kota itu selamat dan disebut Soar sampai hari ini. Jadi kalau kita bicara Abraham pernah selamatkan sebuah kota, ya Lot sama. Dia juga selamatkan sebuah kota. Kejadiannya sama Bapak Ibu. Yang membedakan cuma satu, alasan di belakang perbuatan mereka. Abraham bergumul dengan Tuhan, Abraham berdoa dengan Tuhan, dia tawar-menawar begitu rupa dengan Tuhan karena modal belas kasihan. Bukan karena dia dapat profit dari situ. Bukan karena dia dapat keuntungan dari kota itu, tidak. Karena dia murni, kalau ada 50 orang benar, 40 orang benar, 30, 20, 10 lah. Gimana dong, kasihan. Yang di Abraham pikir itu bagaimana jiwanya orangnya. Tapi Lot, kenapa dia tidak punya impact? Karena dia tidak punya belas kasihan. Betul, kenyataan dia sedang menyelamatkan sebuah kota, benar. Tapi alasan kenapa dia selamatkan kota itu bukan karena dia mengasihi kotanya, tapi supaya dia bisa selamat. Kota itu mah terserah, yang penting aku dulu. Dalam hidup ini ada dua macam orang Pak Bu. Satu model Abraham yang impactful. Satunya lagi model Lot yang impoten. Impoten dalam terjemahan bahasa Yunani artinya sebenarnya adalah ketidakmampuan, disability. Seorang bapak tidak mampu berfungsi sebagai bapak, tidak bisa mendidik mengajar anaknya dan anaknya tidak bisa dengar perintah dia, otoritas dia, itu namanya impoten. Impoten itu bukan urusan seks, bukan. Itu hanya salah satu. Jadi jangan salah menerjemahkan ini. Anda bekerja di sebuah kantor jadi karyawan tidak bisa menyelesaikan tugas, impoten. Anda lagi masak ternyata kompornya rusak, gak bisa kelar masakannya, impoten. Nah di gereja kita dipanggil menjadi terang yang ajaib. Kita dipanggil untuk memberi impact buat dunia ini, jadi garam dan terang dunia. Tapi kalau kita tidak bisa berfungsi, impoten. Dan di gereja banyak orang yang impoten tapi tidak sadar Bapak Ibu. Dan ingat ya, impoten itu berarti orang jahat. Tidak, Lot itu impoten. Tapi Alkitab menilai
dia orang benar, jiwanya benar. Changed heart. Kalau mati masuk mana dia? Surga. Kenapa? Karena Alkitab menulis dia orang benar. Walaupun hidupnya berantakan, hidupnya salah, tapi toh Alkitab menulis orang benar. Kita bisa jadi orang Kristen di gereja pelayanan, tapi bisa jadi impoten di saat yang bersamaan, Bapak Ibu. Dan saya berdoa jangan, kita belajar yuk. Dari kesalahan orang kita perlu belajar. Salah satu yang membuat kita kehilangan impact atas orang lain karena kita tidak punya belas kasihan. Kalau kita seorang pemimpin, bos lah misalnya ya, di kantor, kita tidak punya belas kasihan buat karyawan kita nggak akan pusing, kita nggak akan repot-repot ngomong tentang Yesus buat mereka. Kita nggak akan peduli hidup mereka mau kayak gimana, terserah. Yang penting kerjaanmu beres, yang penting profit ada buat perusahaan, ku gaji selesai, kamu nggak bolos, nggak bikin ulah, selesai. Tapi kan kita tidak dipanggil di dunia itu jadilah bos yang profesional, kan tidak loh. Kita disuruh jadi terang. Kalau kita nggak punya belas kasihan buat orang di rumah kita, pembantu kita, sopir kita, anak kita juga nggak akan peduli dengan nasib mereka bagaimana. Lalu fungsi kita apa dong? Kita perlu berubah, Bapak. Waktu kita punya belas kasihan buat orang, kita bisa punya impact besar atas orang itu. Contoh ya, kalau Anda nanti keluar di pinggir jalan, lalu nanti lihat orang nggak mampu, pengemis, gelandangan, misalnya orang gila lah misalnya di pinggir jalan. Apakah Anda akan berhenti? Dijawab sendiri, nggak usah dijawab pakai mulut, pakai pikiran aja. Kira-kira berhenti apa enggak gitu kan kira-kira. Rasanya enggak. Tapi kalau Anda lewat ada orang gila dan ternyata orangnya Anda kenal, berhenti enggak kira-kira? Kemungkinan besar berhenti. Kenapa? Karena ada rasa. Gilanya enggak berubah, statusnya enggak berubah. Yang berubah di sini. Waktu kita merasa, loh aku kenal. Kita bisa berhenti. Kita bisa tolong dia. Kita mungkin bisa kasih makan. Mungkin kasih baju. Kita bisa melangkah bertindak layani dia lebih daripada seharusnya. Karena ada rasa. Yang jadi problem kan ini Bapak Ibu. Orangnya Kristen. Hatinya berubah cinta Tuhan. Tapi rasanya gak ada. Dan itu dinubuatkan Alkitab dari sejak dulu kala. Kasih kebanyakan orang kan jadi dingin. Semua orang tidak peduli dengan orang. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Dan Tuhan, favor Tuhan, kemurahan Tuhan, perkenan Tuhan, itu juga jatuh memilih orang loh Pak Bu. Tuhan kita itu Tuhan yang adil tapi tidak sama rata. Oh, semua yang hadir di sini karena sama-sama capek, habis kerja semua di sini, sudah kita berkati masing-masing 1 miliar. Itu bukan Tuhan kita. Dia adil tapi tidak sama rata. Dia akan bedakan yang ini dapat sekian, yang ini dapat lebih besar. Kenapa? Karena dia memang tidak sama rata. Dia memilih yang ini tidak usah dapat apa-apa. Orang nanti tanya, loh dia juga datang loh padahal. Tetap karena ada penilaian yang berbeda. Anda bisa nangkep maksud saya Pak Bu ya? Orang Farisi, apa dia nggak rajin ibadah? Rajin. Pelayanan rasanya lebih hebat dari kita. Firman hafal, perpuluhan, persembahan, setiap bulan, setiap minggu rajin. Puasa setiap minggu jalan. Hebat secara kualitas hebat. Tapi Tuhan bilang, enyah engkau hari pembuat kejahatan. Tidak ada tempat bagimu. Jadi rasa itu menentukan. Dan Anda akan baca nanti di Alkitab berulang kali. Aku menghendaki belas kasihan lebih daripada korban bakaran. Lebih daripada agamawi kita. Oh Tuhan persembahan kita nyanyi, kita kasih persembahan perpuluhan. Tapi kalau nggak punya belas kasihan percuma. Paulus berkata, kalau seandainya aku bisa semua bahasa malaikat, tapi aku tidak punya kasih, tidak ada gunanya bagiku. Seandainya aku punya hikmat semua di dunia ini, tapi tidak punya kasih, percuma. Jadi hari ini saya berdoa Pak Bu. Tanda orang Kristen itu bukan seberapa banyak ayat yang kita hafal. Tanda orang Kristen bukan berapa jam Anda doa setiap hari. Tanda orang Kristen adalah kita bisa mengasihi. Dalam dalam Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan merangkum seluruh hukum Taurat, 365 hukum Taurat, dirangkum jadi 2. Love your God,
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua, love your neighbor. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Love. Keywordnya cuma love. Dia nggak bilang pray, worship. Sorry ya, saya ngomong dengan hati-hati. Bukan berarti worship itu nggak penting. Penting. Bukan berarti baca firman nggak penting. Penting. Tapi lebih penting waktu kita bisa menghidupi firman itu dalam hidup kita. Belas kasihan itu tanda orang percaya. Bukan KTP kita. Oh saya ke pendeta, saya hafal khotbah, saya hafal firman. Tidak peduli. Nanti di surga kita juga nggak main teka-teki silang kok. Kita nggak main kelompok pencapir terus siapa yang paling hafal. Enggak. Tuhan menilai dengan cara yang berbeda. Saya berdoa, ayo Pak Bu, belajar punya belas kasihan sama orang. Belas kasihan itu bukan perasaan yang muncul sendiri, tidak. Belas kasihan itu adalah rasa yang dilatih. Kalau kita lihat orang susah, wah untung bukan aku. Ya tambah lama kita tambah kasus. Tapi belajarlah, aduh kalau aku jadi dia gimana ya, tolong yuk kasih sesuatu. Berkat kecil dari kita, itu berkat besar buat dia. Kita gak pernah tahu loh Pak Bu. Satu kali kebaikan kecil yang kita buat, itu bisa jadi penyelamat hidup dia loh. Suatu hari di gereja kami ada KKR Pak Bu. Singkat cerita datanglah satu gerombolan orang-orang yang gak punya lah. Bajunya kotor, orang-orang yang bersih-bersih di jalanan. Sorry ya, bajunya kotor, baunya gak karuan. Singkat cerita, habis ibadah selesai, lalu kita salaman Pak. Waktu salaman dia peluk. Kita peluk, ya karena kita dipeluk ya gimana lagi, kita peluk juga. Singkat cerita, selesai kejadian hari itu selesai, berjalan minggu depan, dia datang lagi. Lalu dia cerita, Pak saya itu kemarin berencana bunuh diri. Habis dari gereja mau bunuh diri biar masuk surga ceritanya. Tapi karena saya merasa hidup saya itu tidak berharga. Tidak ada orang yang peduli dan tidak ada yang mau. Tapi waktu saya dipeluk, saya juga gak tahu yang peluk dia siapa. Saya atau orang lain saya juga gak ingat. Pokoknya ada yang peluk dia. Karena aku juga dipelukin orang banyak. Yang mana yang peluk dia aku gak ngerti, gak hafal. Waktu saya kemarin dipeluk, saya merasa saya ini berharga. Saya merasa pelukan itu tulus, saya ditepuk. Saya belum pernah tahu rasanya dipeluk orang. Itu pertama kali di gereja. Dan dia ngomong, pulang saya batal bunuh diri. Hanya sebuah pelukan Bapak. Kita gak kasih duit, kita gak kasih makan. Kita gak ngomong firman bahkan, kita gak worship penyembahan. Hanya sebuah pelukan, satu kali kebaikan kecil dari kita mengubah hidup orang. Ayo hari inilah buat sesuatu. Belas kasihan itu membuat impact kita besar sekali. Yang kedua, mereka ini, Lot Abraham mengalami kejadian kedua yang sama persis. Kita tahu ceritanya Abraham sama Lot didatangi malaikat, betul ya? Coba baca dulu bentar ya, kitab Kejadian. Supaya kita ngerti. Kejadian 18 ayat yang kedua. Ini kisah waktu Abraham didatangi oleh malaikat Tuhan. Ketika Abraham mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Kalau Anda baca ayat ini kira-kira Abraham tahu nggak kalau yang dia hadapi itu malaikat? Tahu nggak Bapak Ibu? Tahu. Satu, dia ngomong sujudlah dia menyembah sampai ke tanah. Itu bukan gesture yang normal bagi orang yang kedatangan tamu. 2, dia panggil tamunya dengan sebuah sebutan yang Anda mungkin kalau dalam bahasa Ibrani jadi akrab. Adonai. Kita nggak panggil tamu Adonai, enggak. Kita panggil Adonai, Tuanku. Malaikat Tuhan datang mewakili Tuhan, dia panggil Adonai. Itu sebutan Tuhan. Berarti dia tahu kalau malaikat ini datang. Ayat 3 berkata, ayat 4. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, yang mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikan kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya.
Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Abraham kedatangan malaikat. Dan ini yang membuat kenapa impact Abraham itu besar sekali. Karena dia give the best. He give an excellent service. Bayangkan Pak Bu, ada 3 orang malaikat datang. Ini yang dia lakukan. Duduklah di bawah pohon ini. Kalau Anda ingat kisahnya, Israel itu tinggal di padang gurun. Kehadiran sebuah pohon itu mahal harganya. Yunus suatu hari keluar dari Niniwe, dia berkeluh kesah, panas. Terik matahari membakar kepalanya. Lalu Tuhan berfirman, tumbuhlah pohon jarak menaungi dia. Lalu Alkitab menulis, bersukacitalah hatinya karena pohon itu. Lalu berfirman lagi Tuhan, cacing, ulat, kereklah pohon itu sampai mati. Pohonnya mati, lalu Alkitab menulis panaslah hatinya karena pohon itu mati. Lalu Tuhan bertanya, kenapa kau panas hatimu? Karena pohon yang tidak kau tanam dan tidak kau pelihara tapi dia tumbuh dan mati dengan sendirinya. Apalagi aku tidak mengasihi Niniwe. Pohon itu mahal harganya. Abraham waktu kedatangan malaikat Tuhan, dia kasih tempat terbaik di bawah pohon dan diambil air sedikit untuk cuci kaki, basuh tangan. Kita tahu di padang gurun air itu mahal. Sekarang, zaman sekarang mungkin di Israel sudah gak terlalu bingung air. Karena mereka sekarang sudah punya teknologi canggih. Ada mesin ditaruh di ruangan, dari udara mereka bisa ubah jadi keluar air tiba-tiba. Out of nowhere, gak ada apa-apa, jadi air. Tapi kalau Anda keluar sedikit ke perbatasan di Mesir, sampai sekarang masih kering. Nanti kalau Anda ke sana coba tanya sama tour leader, Pak, kapan terakhir kali mandi? Orang Mesir itu kalau mandi 3 bulan sekali Pak. Beneran ini, tanya nanti. Bedanya di sana itu cuacanya sangat kering. Jadi orang keringetan belum keluar, hilang. Makanya mereka gak mandi gak bau. Kalau kita lembab, keringet di sini gak hilang-hilang, nempel terus. Sampai kering meresap kembali. Makanya bau. Air itu mahal. Dia kasih tempat terbaik, dia kasih air. Dikasih roti. Apakah selesai? Tidak. Lalu dia ngomong. Dia balik ke kemah, dia ngomong sama istrinya, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik. Bukan tepung biasa, yang terbaik. Pertanyaannya Pak Bu, seberapa banyak 3 sukat tepung itu? Kalau Anda baca Alkitab kertas, di bagian belakang nanti Anda akan ketemu ada bagian kamus. Coba cari huruf S, sukat. Anda akan ketemu 1 sukat itu adalah ukuran takaran dari 12 liter tepung. Jadi 3 sukat tepung itu berapa? 36 liter. Kalau liter itu ukuran cair, tepung itu ukuran kilo, kita rubah, kita convert. 36 liter itu kurang lebih sama dengan 30 kilo tepung. Hanya beda ukuran liter dan tepung. Liter dan kilo. Nah problemnya adalah begini, ada yang tukang bikin kue nggak di sini? Atau pernah bikin kue? Mana? Yang mana? Tony yang mana? Brur, kalau mau bikin kue ulang tahun diameter 20 cm brur. Loh ini makan doang apa bikin? Oh dia bosnya. Tahu nggak tapi takarannya? Oh my God. OMG. Ya sudah, kuwakili kalau begitu hari ini. Di tempat saya, di gereja kami Pak Bu, kita punya jemaat ada 2 yang bakery dan cakery. Salah satu di antara mereka itu sekolahnya di Perancis. Jadi apa yang saya ngomong ini rasanya pasti bener lah. Karena yang ngomong 2 dan satunya sekolahnya memang khusus untuk ini. Dia ngomong untuk membuat, nanti kalau nggak percaya coba cari di Google. Resep kue ulang tahun. Yang diameter 20 cm itu standar. Untuk membuat kue ukuran diameter 20 cm kue bundar itu membutuhkan 125 sampai 150 gram tepung. Kalau ada 30 kilo, jadi berapa? Gak ada yang tahu. 30 kilo tepung yang terbaik, itu kalau dibuat kue, itu jadi 200 kue Pak Bu. Anda bayangkan, malaikat Tuhan datang, dikasih tempat di bawah pohon, dikasih air sedikit, dikasih roti bundar, terus keluar pawai, 200 kue keluar. Itu kan festival. Bisa nangkep ya? Apa yang Abraham lakukan itu bukan sekedar biasa loh.
Itu amazing. Ini orang suruh makan 200 kue apa enggak diabetes? Hebat. Apakah selesai? Tidak. Dia ambil anak lembu yang terbaik. Di Israel sampai hari ini daging itu ada urutannya. Paling murah daging unta. Unta mati, unta ketabrak itu dimakan. Jadi kalau Anda ke pasar beli satu kaki unta itu cuma sekian shekel. Gede banget itu bisa 3 hari. Murah. Yang rada mahal dikit kambing. Rada mahalan dikit. Itu dan ini daging ini adalah yang paling banyak Anda akan sering jumpai di semua kedai-kedai di semua tempat. Semua pasti sedia kambing. Di atas ini ada namanya sapi. Sapi di sana mahal. Lebih dari yang lain. Kenapa? Karena susah. Rumputnya harus banyak, minumnya harus banyak. Dari itu baru nanti ada lembu. Lembu ini mahal. Kenapa? Karena kalau dia hidup lebih berharga daripada dia mati. Dia bisa diambil bulunya, dia bisa diambil susunya, dia bisa menghasilkan anakan. Tapi kalau dia dibunuh, itu berarti sama kita harus ganti rugi dagingnya, bulunya, susunya. Makanya mahal. Yang lebih mahal lagi, ada yang tahu apa? Ayam. Ayam itu kecil tapi lebih mahal. Kenapa? Karena gampang mati. Kena geledek mati. Kepanasan mati. Kaget mati. Kedinginan mati. Semua mati. Mahal. Jadi kalau Anda berani beli sate ayam. Wes gawat wes. Nah Abraham mengambil dalam kasus dia zaman itu. Ayam gak ada pilihan. Sapi gak ada. Lembu yang paling mahal yang terbaik. Diolah. Satu anak lembu diambil. Apakah cukup? Tidak. Dia ambil lagi susu dan dadih dan lemak. Anak kambing tidak punya susu. Lalu susunya siapa ini? Susunya siapa Pak Bu? Ibunya. Ibunya kambing maksudnya. Ibunya lembu. Bukan ibunya Abraham. Ibunya si lembu ini. Anaknya diambil ibunya. Lemak yang terbaik dikasih, susu dikasih, dihidangkan. Betapa hebatnya. Abraham waktu dia melayani itu the best. Bandingkan dengan Lot. Lot sama, dia kedatangan malaikat Tuhan. Kejadian 19 ayat 1. Kejadian 19 ayat 1 sampai 3. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia, perhatikan, sama persis. Bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan muka sampai ke tanah serta berkata, Adonai, Tuhan, sama persis. Silakan singgah di rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak. Kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Perhatikan, dia siapkan hidangan. Ia membakar roti yang tidak beragi. Lalu mereka makan. Abraham waktu kedatangan tamu, di bawah pohon, air, roti bundar, 200 kue, anak lembu, ibunya sekalian keluar semua. Lalu Lot kedatangan dan dia kasih satu jamuannya. Roti tidak beragi. Nah, kita perlu ngerti baik-baik. Apa sebenarnya roti tidak beragi itu? Kalau kita ngerti, kita akan tahu apa yang Lot sedang lakukan sebenarnya. LCD coba tayangin. Ulangan 16 ayat 3. Boleh tayangkan? Ulangan 16 ayat yang ketiga. Oke. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya. Yaitu roti penderitaan. Jadi roti tidak beragi itu adalah roti penderitaan. Ada malaikat Tuhan datang. Mari makan roti penderitaan. Kalau ada nanti bapak ibu yang nanti kelahiran anaknya, cucunya lahir. Lalu Pak Gembala datang bawa oleh-oleh. Ini roti penderitaan. Anda tersinggung apa tidak kira-kira? Nah, pasti toh. Apakah Lot itu orang miskin? Oh mungkin dia gak punya apa-apa makanya cuma kasih roti tidak beragi. Tidak. Pasal ayat 1 dia ngomong begini. Dia duduk di pintu gerbang kota Sodom. Yang duduk di pintu gerbang Sodom itu hanya pemuka-pemuka, orang-orang terkenal, orang-orang yang dihargai, dihormati. Dia duduk di situ berarti dia orang top. Mundur lagi, saya akan tunjukkan buat Anda.
Kita perlu belajar firman yang benar, bukan kata pendeta, tapi kata firman. Kejadian 13 ayat 5 sampai ayat 6. Kejadian 13 ayat 5 sampai ayat 6. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab apa? Harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Lot itu bukan gak punya, punya. Cuman yang penting ya kasihlah daripada gak ada. Dan saya berdoa hari ini, kita orang Kristen jangan berpikir udahlah yang penting sudah ngasih, pokoknya udah pelayanan, pokoknya udah sempat, udah datang. Kata pokoknya itu filsafat iblis. Hidup ini bukan bisa, pokoknya percaya, enggak ada. Anda gak akan ketemu kata itu di Alkitab. Kalau Anda mau melayani, give the best. Saya percaya begini, waktu Anda melayani dengan sungguh-sungguh, dengan yang terbaik, itu menyenangkan Tuhan dan itu menarik orang untuk datang. Bukan sekedar pelayanan. Bukan sekedar ya sudah ada musik kita main yuk selesai. Bukanlah. Anda mau jadi asyir bukan sekedar datang shalom, tidak. Kalau asyir mau pelayanan, dia bisa doa puasa di rumah, dia bisa penyembahan, dia berdoa Tuhan, layakkan aku melayani Tuhan, kurapi aku, kuduskan tanganku, siapa yang ku sentuh, biar roh Tuhan ada atas dia. Anda bayangkan apa yang terjadi dengan gereja kita. Tapi yang terjadi kadang-kadang tidak. Bangun tidur, datang gereja, gak cuci tangan, shalom. Terus apa yang kita harapkan? Saya kemarin datang ke sebuah gereja Bapak Ibu, diundang khotbah. Saya gak sebut namanya lah. Gereja gede. Ibadah mulai jam 10 pagi. Saya datang jam 10 kurang. Semua orang masih di situ duduk di sana. Pemusik duduk di situ, semua di situ. Enggak mulai. Jam 10 tidak mulai. 10 lebih 5 tidak mulai. 10.15 tidak mulai. Hampir 10.20 baru mulai. Saya nanya dong, ini sebenarnya ibadah mulai jam berapa? Ibadah jam berapa sebenarnya? Jam 10 Pak. Lalu terus kenapa kita molor bener? WL-nya telat. 1. Saya ngomong supaya Anda ngerti ya. Saya ini orangnya jahat radaan. Aku ini rada galak. Saya ngomong dengan dia. 1. Kenapa tidak kau pecat itu WL? Seluruh jemaat disuruh nunggu 1 orang. Come on. Tuhan pun kau suruh tunggu. Loh, bucing liyo. Kalau WL gak ada, ganti toh. Kalau gak ada, saya kalau diomongin, volunteer aku. Aku aja sudah. Beneran ini. Kita worship yang dicari bukan suara Krisdayanti kok. Tapi juga Bangkatan Salah Yohan. Jangan fals bener toh. Kenapa kok masih dipakai? 2, kenapa gereja menghukum orang yang sudah hadir tepat waktu? Tunggu semua. Tapi begitu telat, silakan naik WL. Salah loh. Bagaimana Tuhan mau berkati kita kalau pengerja kita santai. Sorry aku telat. Loh kalau dia habis ditabrak tergandeng terus telat oke lah. Apa daya ya? Loh tapi kalau jam 10 apa alasan telat? Alasan telat kemungkinan bangun telat. Macet nggak mungkin. Hari Minggu itu. Telat dari mana macet? Rumah dia dekat lagi. Satu komplek dengan tempat gereja. Kan gak benar. Lah kalau mereka tidak punya hati. Cuman pokoknya pelayanan. Kalau saya loh Pak Bu, mending gak usah pelayanan. Ngapain? Kalau mau melayani dengan excellent. Kalau tidak usah sekalian. Cara kita melayani itu menentukan impact. Lot gimana mau dia, bagaimana dia mau punya impact besar. Lah malaikat dikasih roti penderitaan. Kebangetan toh. Lah kasih roti tawar mending wis. Nangkep maksud saya Pak Bu ya. Hari saya berdoa Pak Bu, kalau Anda dapat kesempatan melayani, bukan pokoknya. Pokoknya datang, pokoknya melayani, kelar. Tidak loh. Hari itu waktu Anda melayani, Tuhan sedang menaruh sebuah kesempatan.
hari itu siapa tahu waktu Anda melayani ada orang yang disentuh. Hari itu mungkin Tuhan kirim 2 jiwa. Hari ini kau dengar pujian, terjamah hatimu, terbuka. Gak jadi bertobat, kenapa? WL telat. Kalau saya punya 1/4 kekuatan ilahi, ku sambar petir mati tuh WL. Ayolah Bapak, give the best lah, pelayanan. Saya hari ini tadi jalan dari Kelapa Gading jam 5. Di tengah jalan, saya ini antara putus asa, lanjut apa tidak. Ku hitung sampean, lanjut, tidak, lanjut, tidak, lanjut, oh my God. Ku jalanin. Istriku bilang, ini sudah di mana sebenarnya? Jam 6:30, saya belum keluar tol. Istri saya bilang, apa enggak balik? Saya sedang berpikir begitu. Jujur ya Pak. Saya sedang berpikir, kayaknya enggak sanggup aku. Kaki pegel, bokong pegel, semua pegel. Ini di depan ini masih macet, kita enggak ngerti. Secara manusia saya berpikir, kayaknya it's time to give up kayaknya. Saya mau telepon, saya mau bilang pamitan. Terus tiba-tiba dalam hati saya berkata, kau mau khotbah apa hari ini? Give the best. Terus kau mau pulang? Gak jadi. Lanjut terus. Nangkep saya. Kita melayani dengan terbaik itu bukan tiba-tiba, tiba-tiba kepingin. Tidak, itu perjuangan. Itu pengorbanan. Changed heart is not equal with changed life. Untuk kita melayani terbaik, hidup kita pun harus berubah Pak Bu. Dan untuk merubah hidup, merubah kebiasaan, itu pengorbanan besar. Dan semua harus lakukan. Impact kita besar, waktu kita bisa punya kemampuan untuk melayani yang terbaik. Impact kita besar. Yang ketiga, saya tunjukkan buat Anda betapa rusak dan betapa impotennya Lot. Coba buka sama-sama ya. Kejadian 19 ayat 4. Ayat 6 aja deh. Kejadian 19 ayat 6 sampai ayat 9. Lalu keluarlah Lot menemui mereka di depan pintu, tetapi pintu ditutup di belakang. Dan ia berkata, saudara-saudaraku orang-orang Sodom, jangan kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku punya 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Biarlah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti kau pandang baik. Hanya jangan kau apa-apakan orang-orang ini sebab mereka datang untuk berlindung dalam rumahku. Perhatikan ya. Orang baik tidak akan korbankan anaknya begitu rupa. Kalau orang ini beres. Something is wrong with Lot. Lanjut terus tapi. Tetapi mereka berkata, orang Sodom berkata, dan mereka berkata ini kepada Lot yang pemuka kota itu. Karena dia duduk di pintu gerbang Sodom. Enyahlah. Dan kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan ia mau jadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu yaitu Lot dengan keras dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Seorang pemuka kota tidak dihargai, mau dianiaya dengan orang. Anda bayangkan kalau seandainya ada wali kota terus didorong-dorong sama warga, Anda apa enggak bingung? Presiden terus didorong-dorong begitu, kan enggak benar. Tapi itu terjadi dengan Lot. Coba lompat ke bawah lagi bentar. Ayat 17-nya. Ayat 14-nya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan katanya. Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya sebagai orang yang berolok-olok saja. Ini yang ngomong kedua bakal menantu, belum jadi menantu Pak, baru bakal. Berapa bulan lalu saya lagi pemberkatan nikah, saya yang berkati maksudnya, sepasang yang calon suami istri. Di tempat pemberkatan, WL sudah siap, semua sudah siap. Tinggal bentar lagi, tinggal nunggu waktu kita mulai ibadah. Lalu tiba-tiba ada sebuah insiden. Si pengantin laki-laki berbuat sebuah kesalahan, ditegurlah dengan calon mertua perempuan. Dimarahin, kamu jangan begitu, begini-begitu. Dan suaranya kenceng Pak, orang Medan. Suaranya kenceng, seluruh dunia hampir mendengar kayaknya. Termasuk saya. Saya ini lagi kusyuk, lagi baca firman, kaget. Ada apa ini? Aku lihat dia dimarahin, saya langsung mikir, ini jadi kawin apa enggak? Dan saya kenal, karena saya yang BPN mereka, saya ngerti si laki-laki ini bukan tipe Yesus.
yang dimarahi ditabok pipi kanan. Mami, pipi kiri sekalian. Enggak, ini wah meletup. Udah kayak kompor menyala. Tapi hari itu dimarahi di depan orang, dia ngomong, iya Mi, maaf Mi, sorry Mi, enggak lagi Mi. Saya kan jadi wah. Si mertua pergi, aku datang dong. Kamu kok hebat hari ini. Sabar. Terus dia bilang, belum waktunya Pak. Saya tanya, kapan waktunya? Sekitar 3 menit dari sekarang. Begitu ibadah mulai, itu waktunya. Saya nggak membenarkan apa yang dia ngomong. Tapi itu lebih cengli. Belum jadi menantu. Kalau sampai berani kurang ajar kan kebangetan Pak ya. Kalau jadi menantu berani kurang ajar, salah. Tapi itu banyak kejadian. Karena sudah resmi. Tapi belum, loh itu kan aneh ya. Ini loh tapi Pak Bu. Lot ngomong, dengan bakal menantu dianggap, cap cip cup. Nggak ada bobotnya, kasihan. Lanjut ke bawah. Ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka keluar, berkata seorang malaikat, larilah selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang. Malaikat Tuhan ngomong sama Lot. Lot ngomong sama istrinya, jangan menoleh ke belakang. Terjadi kita tahu ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu jadi tiang garam. Lot ngomong sama menantu nggak dianggap. Lot ngomong ke istri nggak dianggap. Terus ngomong ke siapa dianggap? Nggak ada. Lanjut lagi ke bawah kalau belum lihat. Ayat 33. Pada malam itu mereka itu anaknya Lot, 2 perempuan itu. Memberi ayah mereka minum anggur. Lalu masuk yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak tahu ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Perhatikan ya. Lot dikasih anggur sampai mabuk berat tidak tahu. Apakah gampang bikin orang mabuk? Tidak. Kecuali dia terbiasa. Sedangkan aturan hukum Taurat dilarang minum anggur. Dilanggar loh Pak. Lanjut ayat 34. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya. Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah malam ini juga kita beri dia lagi minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikian juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunan lebih mudah untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak tahu ketika anaknya tidur dan ketika ia bangun. Anaknya bisa punya ide. Ayo kita perkosa bapak kita. Dari mana Pak Bu? Kan aneh. Dan kalau Anda tahu kisah selanjutnya. Mereka mengeluarkan keturunan yang namanya Moab dan Amon. Moab artinya pembunuh bapak. Dan semua laki-laki di tanah Moab mati. Ruth punya Naomi lebih tepatnya, punya suami. Suaminya mati. Mahlon Kilion anaknya mati. Semua laki-laki mati di tanah Moab. Dan Moab dan Amon orang Israel yang menyerang orang Israel sendiri waktu mereka mau masuk dalam perjanjian. Habis-habisan gak karu-karuan, rusak. Impoten begitu, tidak didengar, anak gak dengar dia, istri gak dengar dia, menantu gak dengar dia, semua warga kota gak dengar dia. Orang ini benar, jiwanya benar cinta Tuhan, tapi impoten. Dan kita tahu kisah endingnya. Abraham yang satunya diberkati begitu rupa, dikenang sampai hari ini. Apa bedanya? Yang membedakan satu sampai Pak Bu. Coba buka bentar ya. Kejadian 18 ayat 18. Kejadian 18 ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa. Dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Perhatikan baik-baik. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya efek berarti akibat. Supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi janji Tuhan akan terjadi atas Abraham. Kau akan jadi bapak dari bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Seperti pasir di lautan. Janji itu akan sampai kepada Abraham. Kalau dia mengajarkan firman itu kepada anak dan keturunannya. Mengajar berarti sebuah instruksi yang jelas. Impact kita bisa besar waktu kita memberi hati, hidup dan waktu kita untuk mengajar dengan jelas.
Panggilan kita bukan untuk kerja loh Pak Bu. Saya ngomong hati-hati ya. Panggilan kita bukan untuk kerja dari pagi sampai malam. Tadi saya baru perjalanan ke sini, di perjalanan sekian jam, ada yang konseling. Pak, saya mau cerai. Saya tanya kenapa? Karena sudah 4 bulan suami saya tidak pernah ketemu dengan saya. Loh, saya tanya, pisah rumah? Tidak. Satu rumah? Iya. Pisah ranjang? Pisah kamar? Tidak. Loh, saya tanya lagi, kamarnya bareng? Bareng. Tidurnya seranjang? Iya. Terus 4 bulan gak ketemu? Iya. Coba bagaimana Pak? Saya tanya lagi, suamimu pulang apa enggak? Pulang. Aku bingung malah. Seranjang, sekamar, pulang, tapi gak ketemu. Lalu saya tanya, lah kamu pulang enggak? Pulang. Loh, terus kok saya gak ketemu dari mana? Jam 5 dia berangkat suaminya entah kemana. Jam 1 baru pulang setiap hari selama 4 bulan terakhir. Dan tidak dikasih uang makan, tidak dikasih uang belanja, gak ada apa-apa. Lalu dia ngomong, saya gak tahan, aku mau cerai. Ku telepon dong suaminya, istrimu baru telepon saya mau cerai. Kenapa? Dia mulai ku ceritain dong, ini keluhan istrimu. Dia ngomong, saya kerja demi dia, saya berkorban demi dia. Saya ngomong, salah. Cari di Alkitab. Hai bapak-bapak, bekerjalah kayak kuda. Gak ada lah Bapak. Yang ada di Alkitab ditulis begini. Hai bapak-bapak, ajarkanlah Taurat itu siang dan malam kepada anak. Entah dia makan, entah dia minum, entah dia duduk, entah dia berdiri, entah dia tidur atau dia bangun, entah dia masuk atau keluar. Ajarkanlah itu. Supaya dia mengerti kebenaran. Kita disuruh ngajar Bapak. Bukan berarti gak kerja. Jadi guru les terus-terusan. Enggak. Ajarkan firman itu, baru kita kerjakan bagian kita. Harus balance. Hidup ini bukan masalah hanya kerja loh. Kerja itu penting, tapi bukan segalanya. Kalau Anda punya anak, coba tanya. Kamu boleh pilih 2 permintaan. 1, baju mahal bermerek. Atau kita main ke pantai. Keluarga. Coba tanya nanti, mana dia pilih. Gak mungkin dia bilang, saya mau color LV. Gak mungkin Bapak. Kalau boleh milih anak kecil, dia akan milih waktu dengan kita. Jadi jangan jadikan alasan kerja itu sebagai pelampiasan. Sebagai alasan boleh berarti telantarkan anak istri karena aku kerja. Karena aku mengasihi mereka, jadi aku tinggalkan mereka. Itu bocengli. Gak bener itu. Ajarkanlah baru kerja. Anak saya yang gede 9 tahun. Setiap malam dia harus devotion. Baca Alkitab. Selesai baca Alkitab dia harus tulis. Tuhan bicara apa buat saya hari ini. Oh Tuhan ngomong sama saya. Tuhan suruh saya untuk mengasihi orang tuaku. Untuk mengampuni temanku. Di buku dia tulis. Aku harus mengampuni, namanya ditulis sama anak itu. Saya lihat setiap hari. Siapa ini Chef? Oh ini anak mukul aku tadi. But God say I must to forgive him. Habis dia tulis namanya, dia berdoa. Tuhan aku berkati anak ini. 9 tahun Pak. Dan itu setiap hari, setiap malam. Adiknya umur 5 tahun, gak bisa baca. Dia pakai Alkitab bergambar. Dia lihat, ini siapa? Kenapa dia di sini? Kenapa dia begini? Dia tanya. Sama, habis selesai baca Alkitab, what God said to you? Tuhan ngomong apa sama kamu? Anak kecil. Kemarin, temanya kemarin, dia bicara masalah Yunus. Kabur, dimakan ikan. Lalu dia ngomong, aku gak boleh lari dari tugasku. Lalu kita nanya dong, tugas apa? Dia gak ngerti anak kecil, dia gak tahu masalah tugas pelayanan panggilan. Dia ngomong, apapun yang dikasih ke saya gak boleh kabur. I must finish it all. Hebat. Dan kita perlu melakukan yang sama loh. Masalahnya orang Kristen, orang gede, baca Alkitab enggak. Doa jarang-jarang, tapi minta berkat setiap hari. Ayolah, impact kita besar. Waktu kita bisa mengajarkan. Kenapa ada anak kecil tidak dengar orang tuanya? Jangan salahin anaknya. Anak itu produk dari kita. Kalau kita bapak ibunya saja tidak punya kemampuan mendengar, jangan harap anakmu bisa mendengar. Anak kecil itu pendengar yang buruk, peniru yang baik. Anda mau dia berdoa, gak usah nyuruh dia doa. Tunjukkan waktu dia lihat dia berdoa. Waktu Anda punya masalah,
Anda berdoa, suatu kali dia gede, dia punya masalah, dia juga berdoa Pak Bu. Tapi waktu Anda punya masalah, terus maki-maki, bentak-bentak, lempar barang, dia gede, sama. Impact kita hari ini. Dan saya berdoa baik-baik. Malam ini, ayo kita mulai bener yuk. Belas kasihan harus punya. Give the best. Anda memberi yang terbaik dari hidup ini, mungkin akan rugi. Iya. Anda akan kehilangan satu, yes. Tapi impact Anda akan mengubah hidup banyak orang. Dan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Dan ajarkanlah dengan detail. Jangan berharap, berdoa, Tuhan berkati anak-anakku, semoga mereka hidup benar, hidup diberkati. Tidak bisa. Itu tugas kita, bukan tugas Tuhan. Tuhan suruh kita, ajarkanlah. Kembali kepadamu, Tuhan tuntun mereka. Gak bisa. Tugasnya di sini Pak. Jadi saya berdoa hari ini, yuk mulai kita punya impact besar. Jangan jadi orang yang impoten. Jadi bapak terus impoten, jadi suami terus impoten, jadi pelayan impoten. Lah kalau semua impoten harus jadi apa ini? Hidup ini. Yuk mulailah kita pelan-pelan. A changed heart is not equal with a changed life. Hati kita bisa berubah waktu kenal Tuhan, iya. Tapi untuk mengubah hidup itu perjuangan setiap hari. Mengubah hati itu bagian Tuhan. Mengubah hidup itu bagian kita. Dan saya berdoa hari ini, yuk Bapak Ibu biar hidup kita punya kualitas. Bukan sekedar hidup yang rata-rata, hidup yang biasa, tapi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita pakai beri sama-sama, yuk kita siapkan hati buat Tuhan.